Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3. Jadi di video kali ini kami akan menjelaskan tentang isti'adzah dan basmalah. Oh ya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Qiraatul Quran wa Tahfidz yang diampu oleh dosen Bapak Maftu Ajmain. Sebelum lanjut ke materi, perkenalkan saya Muhammad Hafiz Fatoni. Saya akan menjelaskan pengertian isti'adzah dan basmalah. Isti'adzah adalah doa untuk memohon perlindungan dan penjagaan. Kalimat yang dimaksud ini adalah untuk memohon perlindungan dan penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pelindung dari bisikan serta godaan setan. Adapun lafaz isti'adzah yaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Anjuran membaca ta'awudz atau isti'adzah ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga boleh dibaca kapan saja, terutama saat hendak membaca ayat suci Al-Quran. Hal ini sesuai dengan Quran Surat An-Nahl ayat 98 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Yang artinya, apabila kamu membaca Al-Qur'an, mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Quran Surat An-Nahl ayat 98. Selanjutnya yaitu basmalah. Basmalah merupakan suatu ucapan atau lafaz yang diucapkan oleh seorang muslim untuk mengawali segala aktivitas atau segala sesuatu yang baik dengan tujuan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fawa abtaru." Yang artinya, setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, amalan tersebut terputus berkahnya. Hadis riwayat Al-Khatib dalam Al-Jami' dari jalur Ar-Rahawai dalam Arba'in, As-Subaki dalam Tabaqatnya. Jadi akan lebih baik jika kita memulai aktivitas kita dengan membaca basmalah agar kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan kepada rekan kami, Siti Lailatun Nafisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lailatun Nafisah akan membahas bagaimana cara membaca isti'adzah dan basmalah di awal surah. Jadi, cara membaca isti'adzah dan basmalah di awal surah ada 4. Yang pertama ada qat'ul jam'i, yang artinya putus semua. Contoh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Lanjut dengan membaca awal surah. Qul huwallahu ahad. Yang kedua ada waslul jam'i, yang artinya disambung semua. Contoh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Yang ketiga ada waslul isti'adzah bil basmalah, yang artinya disambung isti'adzah dengan basmalah. Contoh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Dan yang terakhir ada waslul basmalah bis surah, yaitu disambung basmalah dengan awal surat. Contoh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, seperti itu. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Ahmad Rofi Khairul Anam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafiq Khairul Anam. Saya akan membahas bagaimana cara membaca basmalah di antara dua surah. Baik, maksud saya apabila kita membaca surah yang pendek-pendek, misalnya surah Al-Insyirah, dan kemudian kita sambung dengan surah berikutnya yaitu At-Tin, itu bagaimana? Dengan di antara kedua surah tersebut dibacakan basmalah. Maka berikut ini adalah 4 cara membaca basmalah di antara dua surah. Cara yang pertama yaitu waslul jami', yang artinya menyambungkan semuanya. Contoh, wa ila rabbika farghab bismillahirrahmanirrahim wattini wazzaitun. Jadi akhir ayat surah Al-Insyirah kita sambung dengan basmalah dan kemudian disambungkan kembali dengan surah At-Tin tanpa mengambil nafas. Kemudian cara yang kedua adalah qat'ul jami' atau memutus semuanya. Contoh, wa ila rabbika farghab, berhenti. Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Wattini wazzaitun, itu namanya qat'ul jami', memutus semuanya atau berhenti semuanya. Adapun cara yang ketiga yaitu al-waqfu waslul basmalah, yang artinya berhenti di akhir surah yang pertama yaitu surah Al-Insyirah, kemudian dilanjutkan dengan bacaan basmalah dan langsung dilanjutkan kembali dengan surah At-Tin tanpa mengambil nafas. Contoh, wa ila rabbika farghab, berhenti. Bismillahirrahmanirrahim wattini wazzaitun. Dan adapun cara yang terakhir yaitu al-waslu bil basmalati tsummal waqfu. Jadi akhir surah Al-Insyirah kita sambung dengan basmalah, kemudian dilanjutkan kembali dengan surah At-Tin. Adapun contohnya, wa ila rabbika farghab bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Wattini wazzaitun. Dan di antara keempat cara bacaan basmalah di antara dua surah yang diperbolehkan hanya 3, yaitu yang pertama waslul jami', yang kedua qat'ul jami', dan yang ketiga al-waqfu waslul basmalati. Sedangkan cara yang keempat itu tidak diperbolehkan karena para ulama mengatakan cara ini tidak diperbolehkan karena di antara alasannya agar tidak dikira bahwasanya bacaan basmalah dari akhir surah. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.